spektakuler. Gimana ceritanya 3.000 sahabat mampu mengalahkan 200.000 tentara elit Romawi? Dalam perang yang tak seimbang itu, Khalid bin Walid mengeluarkan seluruh kemampuan bertarungnya sehingga 9 pedangnya patah. Dari pertarungan epik inilah Khalid bin Walid mendapatkan gelar Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Bermula saat perjanjian damai Hudaybiyah, Rasulullah SAW mengirimkan utusan untuk membawa surat pesan dakwah pada raja-raja. Surat-surat itu berisi seruan untuk hanya menghamba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh manusia selamat di dunia hingga akhirat. Raja-raja itu demikian sombong, bukan saja menolak seruan Rasulullah, bahkan ada yang merobek-robek surat Nabi, dan lebih sadis lagi, ada utusan yang dibunuh. Utusan yang dibunuh itu adalah Haris bin Umairah, sedangkan yang membunuhnya adalah penguasa Busroh, yaitu Hanis bin Abi Samir, kroninya Romawi. Rasulullah marah, maka dikirimkan 3.000 pasukan untuk meminta pertanggungjawaban. Khalid bin Walid ikut dalam pasukan itu. Rasulullah memberikan bayan hidayah ketika hendak berangkat. Komando pasukan dipegang oleh Zaid bin Haritsah. Jika Zaid gugur, diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur, penggantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Pasukan Muslim sampai di daerah Ma'ah di dekat Mu'tah. Ternyata pasukan Romawi sudah mengetahuinya dan mereka menghadang dengan jumlah pasukan sebanyak 200.000 dengan peralatan perang yang hebat. Para sahabat terkejut karena tidak menduganya. Maka ada yang berpendapat sebaiknya minta bantuan pada Rasulullah untuk menambah jumlah pasukan. Ada juga yang berpendapat agar mundur saja karena musuh kelewat banyak dan kuat. Di saat pasukan sudah kena mental seperti itu, Abdullah bin Rawahah bangkit berorasi. Wahai para sahabatku, kita di sini berjuang untuk Allah. Jangan gentar, bulatkan tekad, hidup mulia atau mati syahid. Orasi itu disambut dengan suara takbir yang menggetarkan bumi. Dua pasukan dengan jumlah yang tidak seimbang berhadap-hadapan. Pasukan Romawi terkejut ketika pasukan Islam menyerang di pagi hari. Maka banyak tentara Romawi terbunuh dan pertempuran itu berlangsung sengit hingga sore. Ketika malam, pasukan Romawi sibuk mengangkut mayat-mayat tentaranya yang mati, sementara para sahabat sibuk tadarus Al-Quran. Lantunan ayat-ayat suci itu menembus dan menggetarkan hingga ke kemah-kemah musuh. Strategi yang sama dilakukan untuk menggempur pasukan Romawi hingga 5 hari berturut-turut. Di luar nalar, 200.000 pasukan Romawi dengan persenjataan yang hebat mampu diobrak-abrik 30.000 pasukan Muslim dengan senjata seadanya. Namun di hari kelima itu pasukan Romawi merubah strategi dengan menyerang lebih dulu, sehingga Zaid gugur syahid, lalu digantikan Ja'far yang juga gugur. Setelahnya digantikan Abdullah bin Rawahah pun syahid. Lalu para sahabat mendesak Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan. Meskipun awalnya menolak, karena terus didesak, Khalid pun bersedia memimpin. Dengan keahlian strateginya, Khalid berhasil terus bertahan hingga sore hari. Ketika malam, Khalid berpikir keras untuk strategi yang jitu. 3 pilihannya. Pertama, menarik mundur pasukannya dengan rasa hina dan malu. Kedua, bertahan dalam perang namun resikonya dibantai habis oleh Romawi. Ketiga, menjatuhkan mental pasukan Romawi. Maka strategi ketiga inilah yang dipilihnya. Caranya yaitu pasukan Muslim diatur menjadi beberapa bagian. Pasukan yang di belakang bergerak ke depan, sebagian ada yang menyamping, yang di depan bergeser ke belakang. Sementara pasukan berkuda berkeliling sehingga mengakibatkan debu-debu berterbangan. Melihat itu, mental pasukan Romawi langsung ambruk, sebab dikira pasukan tambahan dari Madinah sudah berdatangan. Mereka berpikir jika menghadapi pasukan yang hanya 3.000 saja sudah kocar-kacir, apalagi dengan pasukan tambahan. Pasukan Romawi pun melarikan diri dari medan peperangan. Romawi mengalami banyak kerugian, sementara pasukan Islam mendapat keuntungan besar, sebab seluruh kabilah di Arab mulai menaruh perhatian yang besar pada Islam. Inilah kemenangan Islam yang besar.